Panenan tanggal 17 Mei 2025 Masku. Jadi ini panenan terakhir untuk hasil di TM2. Total mendapatkan 125 tandan. Jadi kalau dikali BJR 7,2 perkiraan sekitar 900-an kilo. Jadi ini udah mulai masuk musim trek. Juni hingga Juli adalah musim trek terparah karena buah mudanya baru bermunculan banyak ya. Jadi perkiraan sekitar Agustus hingga September baru panen raya lagi. Wes, diterima dulu Masku. Halo Masku. Hari ini di tanggal 17 Mei 2025 panenan terakhir untuk TM2 ya. Jadi setelah 1 tahun dipanen untuk varietas PPKS 239 saya ini dimulai dari bulan Juni 2024, sekarang Mei 2025. Maka rotasi TM2 sudah berakhir Masku. Hari ini panenan terakhir. Untuk hasil TM2 ini dapat kurang lebih sekitar 23 tonan. Tapi menunggu hasil panenan hari ini ya, sampai ditimbang diram nantinya, baru hasil akhir di TM2 keluar nantinya Mas Bu. Jadi untuk sementara waktu kita tengok dulu buahnya, karena ini memang TM2 sudah akhir. Mohon maaf Masku, ini karena ada sariawan ya, jadi buat ngomong agak susah sedikit karena pas di lidah sariawannya, lumayan sakit. Ini ya Mas Bu. Jadi untuk TM2 berakhir, jumlah tandannya juga sudah mulai habis. Ini bunga betina sudah mulai muncul kembali. Cuma sayangnya ini masuk kategori yang telat. Jadi ini harus masih menunggu sekitar 4 hingga 5 bulan lagi baru bisa masak sempurna. Nah ini buah terakhir. Ya, cuma sayangnya belum masak. Jadi di tanggal 17 Mei ini belum bisa dipanen. Buah akhir TM2 ya. Jadi nantinya ini akan masuk ke panenan di TM3 pertama, karena akhir TM2 pun ini belum matang ya. Kita tengok yang batang lainnya ya, nanti supaya lebih real lagi. Sebelah sana. Ini juga sudah mulai habis, hanya tersisa 1 tandan, 2, 3, 4, 5 tandan, 6. Masih tersisa 6 tandan. Jadi untuk batang yang ini kemarin itu untuk bunga jantan produksinya memang kurang. Baru kali ini keluar bunga jantan di akhir TM2 ini. Dari TM1 hingga TM2 bunga jantan ini tidak keluar sama sekali. Jadi secara performa ini jumlah tandanya lumayan mantap. Hingga akhir TM2 pun masih menyisakan 6 tandan ya. Ini 1 tandan ini belum masak juga. Ya, belum layak diturunkan, masih kuning extra jos ya, lumayan lah, masih 6 tandan. Dan ini juga belum keluar yang namanya bunga betina, kemungkinan 1 hingga 2 spiral nanti masih didominasi bunga jantan. Kita tengok yang sebelahnya ya. Ini sudah buah TM3. Nah ini benar-benar sudah bersih buah TM2 nya. Ini buah muda di TM3 sudah mulai keluar. Oke, kita tengok sini. Lumayan Mas Bu. Nah, sebelah sini. Ini bunga jantan yang paling ideal ya. Jadi dia keluar di antara sela-sela bunga betina yang sedang mekar. Ini sedang antesis, siap dalam proses penyerbukan. Sayangnya belum mekar sempurna polennya. Jadi seperti ini harusnya menjadi penyerbukan yang terbaik keluar dari antara bunga betina lainnya. Jadi ini nantinya sangat bermanfaat. Cuma kadang-kadang didominasi oleh bunga betina semua tanpa ada bunga jantan.
nanti fruit setnya kena. Kalau yang kayak gini nanti insya Allah mantap mas buahnya. Ini batang ketiga ya, kita tengok batang keempat di sebelah ini. Ini yang masih masuk kategori pendek mas. Jadi dalam proses pertumbuhan varietas PPKS 239 itu tidak semuanya meningginya sama. Bisa dikarenakan karena faktor kesuburan, bisa juga terjadi karena penyerapan unsur haranya terganggu. Biasanya karena faktor pH-nya rendah, penyerapan unsur haranya terganggu, maka laju pertumbuhannya juga turun. Kalau sehat semua ya masku, pH-nya normal semua, biasanya pertumbuhannya akan cenderung stabil sama semua. Jadi karena faktor pH-nya mungkin masuk kategori rendah di sini, jadi pertumbuhannya pun agak lambat karena penyerapan unsur harianya biasanya terganggu. Kita tengok masuk. Ini masih harus jongkok, batangnya masih rendah ya. Jadi ini untuk buah di TM3, ini bukan stok TM2 ya. TM2 nya sudah habis kemarin, saya panen terakhir 1 tandan. Ini yang mekar sekarang yang sudah terlihat besar ini buah TM3. Ini juga bagus. Di atasnya masih ada bunga jantan 1, 2, 3, 4. Ada bunga jantannya 4. Jadi kalau bunga jantannya itu ada mas Bu, ini secara fruit setnya itu terlihat sangat sempurna. Jadi nggak ada lagi bunga betina yang gagal mekar ya, gagal dalam proses penyerbukan. Kalau yang karakter seperti ini justru saya senang. Jadi nggak harus bunga betina semua, karena di atasnya nanti masih menyusul 2 hingga 3 tingkat lagi ke atas. Karena kalau saya hitung-hitung hasil panenan di TM2 ini berdasarkan jumlah tandan ya, itu sekitar 27 tandan lebih. Jadi untuk panenan kali ini akan ditambahkan lagi ya, mudah-mudahan bisa tembus 28 tandan per batang per tahun. Itu kalau kita mau menghitung rata-rata berapa jumlah tandan dalam 1 tahunnya. Kita harus menghitung semua dari pertama panen di TM2 sampai akhir TM2 itu kita hitung berapa panenan jumlah tandan yang kita dapatkan selama 1 tahun ya. Nah nantinya tinggal kita bagi dengan jumlah SPH di kebun kita. Perubahan koreksi juga kalau memang dalam 1 hektar ini di tempat saya, karena totalnya 146 tandan, ada 3 batang yang memang dari TM1 hingga TM2 ini belum bisa panen karena dulunya terserang penyakit. Jadi hasil akhir jumlah tandan yang saya panen di TM2 ini akan dibagi menjadi 143 tandan totalnya ya. Jadi 143 batang masku, mohon maaf. Nah dari situ nanti kita akan ketemu yang namanya rata-rata jumlah tandan per batang per tahunnya. Nah itu juga menjadi catatan penting dalam kita mengetahui bagaimana produktivitas kelapa sawit kita. Ya walaupun memang kalau dilihat secara 1 batang itu mungkin berbeda ya. Ada yang sampai 27 tandan, ada yang sampai 32 tandan, ada yang cuma 23, ada yang cuma 17. Tapi kalau kita panen secara total hasil panenan kita dengan jumlah tandan yang kita panen selama 1 tahun, maka itu baru ketemu jumlah rata-ratanya. Jadi yang banyak itu menambahkan batang yang keluar tandannya sedikit. Nah yang sedikit itu biasanya karena faktor kekurangan unsur hara boron. Unsur hara boron ini bisa hilang karena faktor terserap oleh gulma, juga karena curah hujan tinggi ya. Jadi karena unsur hara boron 100 gram hanya 46 gram total ya unsur hara boronnya itu kemungkinan besar memang tetap bisa hilang akibat curah hujan atau diserap oleh gulma. Nah itu menyebabkan jumlah tandan per batang kita itu berkurang ya, karena borat itu memang pengaruhnya dalam proses pembentukan bunga betina. Nah itu juga menjadi catatan penting dalam menentukan bagaimana jumlah tandan akhir itu kita dapatkan. Kalau memang ada yang kurang, biasanya karena faktor unsur hara boronnya itu hilang. Oke masku, ini tadi batang yang keempat, kita cek lagi ya. Batang yang kelima di samping ini. Ini juga udah buah di TM3. Ini masuk. Tapi untuk yang bawah itu masih buah TM2. Jadi masih menyisakan 1 tandan. Kita tengok keliling saja berapa yang tersisa. Kalau yang ini buah TM3 masku, masih terlihat kecil. Nah ini buah akhir
TM2. Ini cuma sayang hari ini nggak masak ini. Ya, masih panenan panenan TM3 pertama ini baru masak. Yang di atasnya ini adalah buah TM3. Ini ya. Jadi sudah dilanjutkan dengan bunga jantan. Ya ini nanti masuk kategori yang panen terakhir mungkin ya, karena faktor banyaknya bunga jantan yang keluar. Jadi nanti masih menunggu 6 bulan ke depan sampai batang ini menghasilkan tandan buah segar yang bisa dipanen. Batang yang 1, 2, 3, 4, 5, batang kelima, batang keenam kita tengok samping sini Mas Bu. Nah kalau ini sudah murni buah TM3, tapi yang secara performa dia munculnya lebih cepat ya. Jadi secara jumlah tandan sudah nampak performanya mantap Mas Bu. Kita tengok dulu. Ini ya. Jadi sudah muncul 3 tingkat, 1, 2, 3. Nah di sela-selanya ada juga bunga jantannya ini. Nah ini sudah lapuk Mas Bu. Jadi polen sabuk sarinya sudah digunakan oleh kumbang penyerbu Eladobius camerunicus ya. Jadi ini sudah tidak berfungsi, boleh dilepaskan, taruh di bawah tanahnya untuk bahan organik selanjutnya. Ini Mas Bu, kita cek keliling ya. Ya lumayan lah. Ini ya kalau dilihat dari brondolannya nampak jelas kalau masih muda. Ini ya sekitar 2 bulan lagi, 2 bulan 3 bulan lah sudah mulai bisa dipanen kembali ya. Jadi kalau ada bunga jantannya seperti ini jangan terlalu dipikirkan ya Mas Bu. Mau bagaimanapun juga bunga jantan itu sangat penting dalam proses pembentukan fruit set ini. Serbuk sarinya sangat bermanfaat. Jadi ya kita anggap saja itu sebuah berkah yang tak terduga. Ini Mas Bu. Ini kalau masalah berat tandan ya, sampai ini nanti panen perkiraan saya sekitar 17 sampai 20-an kilo. Oke, karena sekarang masih buah muda, masih 2 hingga 3 bulan lagi baru masak ya, terlihat masih sedikit kecil, tapi nantinya akan lebih besar lagi. Karena dalam proses pembesaran brondolan ini ya, tandan segarnya belum maksimal. Ini lumayan besar. Ini kemarin ada serangan kumbang tanduk juga. Ini Mas Bu, lepas satu patah. Ini karena serangan kumbang tanduk. Jadi karena tidak terlalu masif serangan kumbang tanduk itu hanya ada 1-2 saja. Jadi harusnya ada penanganan kalau memang serangannya masif. Jadi karena tidak terlalu banyak yang diserang, hanya 1-2 batang, saya biarkan saja. Mau bagaimanapun juga kumbang tanduk itu memang cari makan. Ya kalau diserang 1-2 ya nggak apa-apa lah. Itu udah resiko kita menjadi petani kelapa sawit ya. Oke Mas Bu, yang ini mantap. Kita tengok yang sebelahnya lagi. Kita ke sana atau ke sana. Nah di sebelah ini juga buah TM3. Lumayan mantap Mas Bu. Kita tengok ya. Wah, silau kalau di sini Mas Bu. Kita ambil sedikit dari sini saja. Nah, ini juga buah TM3 ya. Ini brondolannya juga masih kecil-kecil. Bukan brondolannya Mas Bu, buahnya, yang buah mudanya masih terlihat kecil-kecil. Ini sebenarnya juga sudah minta di pruning karena jumlah pelepahnya juga sudah lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 spiral. Standarnya hanya membutuhkan 7 spiral saja, 6 sampai 7 spiral ya. Jadi disesuaikan saja. Kalau mau 6 spiral ya silahkan, kalau mau 7 spiral ya silahkan. Yang penting di dalam proses panen pelepah itu tidak mengganggu ya. Asalkan jangan sampai 5 tingkat ya. Kalau 5 tingkat itu hanya menyisakan 40 pelepah saja. Nah itu nggak boleh Mas Bu. Kecuali sudah di umur 7 tahun ke atas ya, memang dalam proses panen kita sudah menggunakan egrek, susah. Ya silahkan saja menerapkan jumlah pelepah 40 pelepah. Kita cek lainnya. Ini batang yang berapa? Ke-6 atau ke-7? Kita tengok lainnya.
Ini batangnya masuk kategori tegak. Ini kalau masalah unsur hara sebenarnya setiap batang itu sudah sama, cuma ini karakternya masuk tegak Mas. Sepertinya penyerapan unsur hara juga kurang bagus. Ya bisa jadi karena faktor memang media tanahnya pH-nya rendah. Kita nggak bisa memastikan kalau di musim penghujan itu pH-nya otomatis pasti rendah karena faktor curah hujan tinggi, karena faktor nitrogen bebas banyak masuk ke dalam tanah, adanya pembusukan bahan-bahan organik itu juga mempengaruhi pH. Nah itu jika pH sudah terpengaruhi maka otomatis penyerapan unsur hara terganggu. Nah akhirnya ya seperti ini. Ada yang pelepahnya tegak karena memang dalam proses penyerapan ke daun itu agak kurang. Kita cek sini Mas Bro. Ini juga buah akhir TM2. Jadi masih menyalakan 1. Kita tengok lagi sini. 2 3 4 5 6 7. Jadi untuk batang ini masih menyisakan 7 tandan. Ini masih murni buah TM2 ya. Ini tinggal menunggu masak saja. Kalau yang masuk kategori banyak buahnya seperti ini Mas Bro. Jadi di sana tadi kan ada yang keluar bunga jantan terlalu banyak. Nah ini yang masuk kategori waktu di akhir TM1 dia keluar dominasi bunga jantan ini banyak. Jadi kawannya sudah mekar semua. Ini masuk kategori telat matangnya. Jadi pada akhirnya di akhir TM2 dia stoknya masih banyak. Nah karakternya seperti itu Mas Bro. Nah di atas ini juga sudah keluar bunga jantan ya. Ini pertanda akhir TM2. Ya mudah-mudahan segera menyusul. Jadi oke Mas Bro. Di dalam video-video saya ini saya cuma menjelaskan varietas PPKS 239. Jadi bukan berarti varietas-varietas lainnya itu tidak baik ya. Semua varietas unggulan dari Bali Benih itu memiliki performa yang sama baiknya. Nah kebetulan saja karena saya hanya menanam varietas PPKS 239, info-info yang saya berikan bagaimana tata cara pemupukannya, kemudian bagaimana hasil per tahunnya, potensi produksi dari varietas PPKS 239 ini supaya bisa menjadi sumber referensi buat teman-teman sahabat planter dimanapun berada. Performa PPKS 239 memang kalau untuk batasan petani swadaya seperti saya ini yang memang keterbatasan lahan ya, tidak punya lahan yang luas, hanya 1 hektar seperempat. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari masih cukup lah ya Mas Bro. Apalagi sekarang didukung dengan harga TBS yang lumayan di atas 2.500 dalam waktu 1 tahun ini stabil ya. Bisa menyentuh harga 3.000 juga. Cuma kalau diambil rata-ratanya sekitar 2.500 saja kita ambil dasarnya. Jadi untuk varietas PPKS 239 saya ini dengan hasil anggap saja nanti 23 ton ya Mas Bro. Karena panenan akhir TM2 ini belum selesai. Nanti saya buatkan video lagi tentang hasil akhir dari TM2 di video selanjutnya ya. Dapat 23 ton dengan potongan anggap saja 3 ton selama 1 tahun itu ya. Potongan 6% diram. Kita ambil bersih 20 ton sajalah dengan harga Rp2.500. Dikalikan 2 itu kita sudah mendapatkan hasil sekitar 50 juta rupiah per tahunnya. Itu dengan total SBH saya 146 batang, tetapi yang 3 batangnya belum produksi maksimal ya. Saya sudah bisa menghasilkan pendapatan 50 juta per tahunnya. Jadi untuk biaya pemupukan totalnya dalam 1 tahun itu berkisar 12 juta. Itu diambil rata-ratanya ya, karena sekarang harga pupuk pun juga naik. Dari harga 420 sekarang ada yang menjual 430, ada yang menjual 440. Nah harga pupuk naik itu biasanya dipengaruhi oleh harga TBS yang ya naik juga ya. Jadi ya semua mengambil keuntungan, baik penjual pupuk, baik petani juga semuanya mau ambil untung. Nah, tapi dalam batasannya kalau masih stabil harga ya nggak apa-apa lah Mas. Semua orang itu juga mau makan ya. Jadi nggak bisa juga kita menyalahkan penjual pupuk karena memang secara harga TBS sedang stabil ya harga pupuknya pasti naik. Kalau harga TBS-nya turun, harga pupuk biasanya turun. Yang jengkelin itu harga TBS turun, harga pupuk meroket. Nah itu teman-teman pasti pernah ngalamin. Jadi bukannya anak kita yang makan, sawit kita mau dikasih makan, mah kita nih nantinya nggak makan. Oke Mas Bro. Jadi saya cukupkan video untuk kali ini. Jadi stok untuk TM2 sudah teman-teman lihat. Kalau saya buat semuanya satu hamparan 146 batang ini agak repot Mas Bro. Yang 3 batang yang belum produksi itu juga nggak sempat dibuat video karena di tengah-tengah sana. Jadi mohon maaf. Jadi mudah-mudahan informasi saya seputar buah akhir di TM2 ini
bermanfaat buat teman-teman supaya tahu bahwa varietas PPKS 239 dengan keterbatasan lahan yang cuma sedikit, bisalah kita kalau untuk kebutuhan kita sehari-hari. Di TM2 ini juga sudah lumayan hasilnya dengan kapasitas produksi sekitar 23 ton per SCBA 146 batang. Jadi buat teman-teman jangan ragu lagi kalau menanam varietas PPKS 239 karena secara performa sudah saya jelaskan bagaimana hasil produksinya, bagaimana performanya, maka teman-teman jangan ragu lagi tentang varietas unggul dari Balai Benih. Saya akhiri video saya, mudah-mudahan dapat menjadi sumber referensi teman-teman tentang varietas PPKS 239, bagaimana tata cara pemupukannya, bagaimana produksinya, dan bagaimana performanya. Oke, salam sukses selalu petani kelapa sawit Indonesia.